Tapi misalnya saudara sukanya langgam Jawa, tidak apa-apa. Asal mahrotnya tepat. Saya beri contoh ya. Saya tadi nulis syair apa ini? Yen ing tawang ono lintang. Nanti dijadikan ayat Al-Quran, coba ya. Yen ing tawang ono lintang cahayu, aku ngenteni tekomu, marang niko mengangkoso mas, sung takoki pawartamu. Bisa enggak baca Al-Quran dengan langgam ini? Bisa, saya bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar kan? Benar. Tajwidnya benar, makhrajnya benar. Enggak salah. Enggak salah. Ngawur ini. Dari mana bisa dilantunkan dalam bahasa Jawa gitu? Matnya salah, tajwidnya banyak. Saya dengar cuplikannya, tajwidnya salah semua karena dipaksa. Ini teman-teman kita yang mengubah ke logat Jawa ini, mau nggak lagu Indonesia Raya deh diubah jadi keroncong? Mungkin mereka masih pertimbangkan, bagaimana bisa Al-Quran kitabullah dimain-maini begini nih? Kenapa sih kalau dipakai tilawah Al-Quran dengan yang benar harus tampil berbeda? Nggak perlu, gitu kan? Ini kitabullah bukan untuk dimain-maini, nggak bisa. Salah ini, gitu kan? Perilaku yang salah dan harus diingatkan. Semoga Allah berikan hidayah. Nggak boleh. Salah sekali. Dan ini kalau dibiarkan akan berkembang tuh kalau nggak diingatkan. Ini bukan sedang menyalahkan individu ya, bukan. Dan mengingatkan secara global untuk tidak boleh dilakukan. Semoga Allah berikan hidayah. Jadi tentang memberikan hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, tentang mudud matnya, tasydid, dan semuanya itu ada aturan, itu lisan Arabi. Maka semua bacaan yang bertentangan dengan tajwid dan yang lainnya adalah tidak diperkenankan. Misalnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini, di Jerman juga tidak begitu, ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya, itulah lisan Arabi. Artinya harus Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baik. Lah kalau Al-Quran diikutkan lagu, dan lagu itu ada panjangnya sendiri, apakah dandang kulo, ini kan sudah punya lagu. Lah kalau Al-Quran disesuaikan, ini yang rusak, pasti salah. Anggap saja ibu punya lagu Garuda Pancasila, sekarang Qul huwallahu ahad dengan nada Garuda Pancasila, ya rusak, haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. Lah kok Al-Quran disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada, makanya Al-Quran ngikut lagu. Kalau orang membaca Al-Quran dengan cara Jepang, karena memang lidahnya orang Jepang begitu, cara Jawa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, asalkan benar hurufnya terpenuhi nggak apa-apa. Cuman itu diikutkan lagu, itu yang jadi masalah. Itu yang kemarin itu, enggak tahu kemarin itu. Kemudian apalagi dengan niat-niat yang, kalau niat urusan Allah, kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun. Kalau niat yang merendahkan untuk bahan guyonan, dosa, haram. Kemarin dipermasalahkan oleh para ulama soleh itu apa? Karena Al-Quran itu diikutkan dengan lagu yang sudah ada. Jadi dalam Jawa itu ada nada-nada tertentu, apakah apa ya mana? Ya kayak itu loh, dandang kulo, ada mau copat segala macam, itu yang waktu kita belajar Jawa dan sekarang ini itu ada. Jadi ikut langgam-langgam tertentu. Lah langgam kan sudah ada, bagaimana Al-Quran diikutkan langgam? Sudahlah, kalau saya misalkan, sudahlah membaca surat Al-Fatihah dengan lagu Indonesia Raya, ya nggak bisa. Al-Quran, nggak berani saya nyontohkan Al-Quran, ya nggak bisa, haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan
hilang. Lah kalau begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya, karena lesan Cina ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Cina. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa. Orang India juga begitu. Tapi mendatangkan tajwidnya. Jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qurannya kok ada nada Jawanya, karena memang lesannya lesan Jawa, asalkan dipenuhi tajwidnya ya tidak ada masalah itu. Cuman kalau ikut lagu yang sudah ada itu jadi masalah. Nanti yang dari sana lagunya Manuk Dadali kan kacau, no? Nggak bisa itu ya, haram. Jadi cara menyalahkan itu harus dibedakan dengan nada yang sudah ada atau lesan model Jawa. Maksudnya orang Jawa kalau difase-fasekan ikut Abdul Basit atau Somad ya nggak ketemu, bisa sampai cekuan nanti. Nggak bisa karena lesannya bisa begitu. Jadi ya kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Karena orangnya sering ura-ura ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah ini ada lengkuk-lengkuknya Jawanya. Asalkan huruf-hurufnya dipenuhi, satu, hurufnya terpenuhi. Yang kedua, tidak mengikuti modelnya orang fasik. Lah kalau mau mengikuti gayanya orang fasik, nah itu jadi nggak boleh. Karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik. Tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran, baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus. Lah orang Jawa, mbah saya juga begitu dulu. Cuman memang lidahnya Jawa, bukan main main. Lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh, ini jadi masalah. Lah kalau ini lesan Jawa asli begitu diuplek-uplek, kadang-kadang huruf Arab itu nggak bisa, orang Jawa tuh ngomong hak susah, al-kam jadinya. Orang Sunda hilang fa-nya. Biarpun perlu berlatih, tapi kalau bisanya begitu ya nggak salah. Cuman kalau sudah bisa, kenapa balik lidah Sunda yang nggak ada fa-nya? Allah lidah Jawa yang nggak ada haknya. Apalagi di Indonesia ini antara sin, shin, sod itu nggak ada beda. Kalau Arab ada sin, shin, ada begitu. Nggak bisa.